Shalom Bapak Ibu, sebagai gembala di sini saya menyampaikan himbauan bagi kita menghadapi corona ini. Jadi untuk mencegah penyebarannya, maka untuk beberapa waktu dalam pertemuan ibadah kita, salaman kita yang biasa jabat tangan kita ganti untuk sementara waktu ya, supaya kita tidak bersentuhan. Jadi salaman kita itu seperti ini, bisa menelungkupkan tangan di dada, jadi sambil mengucapkan shalom, atau cukup begini saja, atau tersenyum. Jadi itu sama saja maknanya ya. Boleh kita ikuti ya untuk menolong juga pemerintah dalam mencegah penyebaran corona. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga diikuti ya. Pak Gembala, maaf nih ya, saya mau protes Ya, itu Pak, Pak Gembala. bagaimana? Kenapa tidak bisa bersalaman? Kan kita orang Kristen, katanya kita beriman Pak. Mati kan di tangan Tuhan Pak. Bersalaman kan tidak apa-apa. Virus ya virus, kalau mati ya mati. Bagaimana sih Bapak ini? Katanya beriman, berkhotbah beriman, tapi menghadapi corona saja takut bersalaman. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu ini kita telah diberikan himbauan oleh pemerintah untuk ambil andil dalam mencegah penyebaran virus corona. Tak kalah penting, gereja juga mengambil andil dengan memberi himbauan kepada jemaat untuk berpartisipasi dalam hal ini. Salah satu dari banyak himbauan adalah tentang bersalaman jabat tangan seperti yang biasa kita lakukan. Diharapkan bahwa untuk sementara waktu kita tidak bersalaman, bersentuhan atau berjabat tangan, tetapi bisa dengan cara-cara yang diinstruksikan. Namun ada satu pengalaman menarik, selain daripada jemaat mengikuti, ada juga yang protes kepada gembalanya. Protesnya begini, Bapak Gembala, kenapa kita seperti tidak beriman? Bukankah kita punya Tuhan? Kalau Tuhan berkehendak kita kena corona atau mati karena corona, ya nggak apa-apa. Kenapa harus takut? Nah, pengalaman ini juga dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bercerita tentang pertanyaan anaknya. Nah, pertanyaan anaknya seperti ini. Dia bilang begini, Bapak, di internet ada banyak pembicaraan tentang virus corona. Kok kayak tidak beriman ya? Kok kayak semua orang itu ketakutan? Kalau Tuhan tidak berkehendak kamu kena, tentu gak akan kena. Jadi dia bilang berdoa saja, pokoknya gitulah kira-kira ya. Saudara, di satu sisi perkataan itu benar, menyiratkan iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Sungguh ya dan amin, Tuhan pasti tidak mengizinkan sesuatu terjadi kalau dia tidak menghendaki. Siapakah yang dapat mengelak dan menghindar kalau juga dia mengizinkan? Namun di sisi lain, ada pergumulan tentang pernyataan itu, di mana itu bisa membuat kita lengah dalam menghadapi wabah corona yang sudah begitu menghebohkan di Indonesia saat ini. Sederhananya, kekeliruan memahami kalimat itu bisa membuat tidak hanya saja anak kecil tetapi jemaat untuk hilang waspada atas nama iman dan percaya kepada Tuhan. Atau asal berdoa saja pasti tidak akan kena. Kira-kira itu masuk akal? Tetapi kita juga harus menyikapinya. Anak kecil ini juga diberikan ilustrasi oleh ayahnya. Dia bilang begini, misalnya Bapak akan menyeberang satu jalan dan di situ kendaraan banyak sekali. Lalu Bapak memberanikan diri untuk menyeberangi tanpa memperhitungkan kecepatan kendaraan dan berapa banyak kendaraan yang berlalu lalang. Menurut kamu, kalau Bapak memaksakan untuk menyeberang, kira-kira Bapak ditabrak tidak? Dia bilang, pastilah Pak ditabrak. Lalu dia bilang, kan kita beriman punya Tuhan. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus khawatir tentang itu? Lalu anaknya bilang begini, beriman sih beriman Pak, tetapi jangan mencobai Tuhan. Nah ini menarik Bapak Ibu, bahwasanya kita menyadari iman itu sangat dibutuhkan dan itu adalah ya dan pasti. Iman yang sejati membawa kita terus memandang kepada Tuhan. Namun Allah juga memberikan kita hikmat dan bijaksana. Dan hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Seharusnya selaras dengan iman, karena iman pun datang dari Allah. Hikmat dapat menolong kita agar kita bisa beriman tanpa harus mencobai Tuhan. Seperti menyeberangi jalan yang ramai dengan hanya berdoa saja.
atau mengabaikan anjuran pemerintah dan juga anjuran gereja tentang tata cara menghindari penyebaran corona dengan tidak berjabat tangan untuk sementara waktu. Tidakkah kita ingat dalam Alkitab bagaimana Yesus ketika ia coba ditangkap atau dibunuh, dilempari batu oleh orang-orang yang tidak menyukainya, bisa dikatakan bahwa Yesus meninggalkan tempat itu atau menghilang dari tempat itu. Ketika Yesus dicobai oleh iblis ketika dia membawa di atas gunungan bait Allah dan menyuruh untuk membuang diri atau melompat ke bawah dengan berkata bahwa akan ada malaikat yang akan menatangnya di bawah atau akan menerimanya di bawah. Apakah Yesus melakukannya? Tidak. Dia malah berkata, jangan mencobai Tuhan. Jadi itu sangat menarik sekali. Virus corona ini telah memberikan situasi, kondisi yang tersendiri kepada kita. Sebagaimana kita orang percaya, kita harus beriman bahwa Allah tentu akan menjaga dan memelihara setiap kita dengan berkat pemeliharaannya, providensinya kepada kita. Namun di sisi lain sebagai orang percaya juga kita harus memakai hikmat yang Tuhan beri kepada kita agar jangan sampai menjadi orang yang tampak beriman namun sesungguhnya sedang mencobai Tuhan. Kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin dan kedaulatan Tuhan. Namun demikian, ketika Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menghadapi situasi ini tidak menjadi lebih buruk lagi, maka tentu harusnya dengan iman itu kita mengikuti anjuran-anjuran yang sudah tentunya dikaji. Dan itu adalah bagian dari hikmat. Kita mengikuti anjuran untuk tidak berselaman tangan atau menghindari keramaian atau menunda dulu pertemuan-pertemuan dan perjalanan yang memungkinkan kita untuk kontak kepada orang banyak yang mungkin saja kita tidak tahu bahwa ada orang yang terpapar virus itu, bukan berarti kita kurang iman, tetapi itu adalah hikmat. Maka jangan juga kita ceroboh sehingga kita terlihat seperti orang beriman yang kemudian juga mencobai Tuhan, yang padahal ia sudah memberikan peringatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, akhir kata, mari kita jangan panik, jangan juga kita khawatir, jangan juga ikut serta dalam menyebar berita-berita yang belum pasti kebenarannya atau hoax. Mari kita terus beriman sambil kita juga memperhatikan hal-hal yang dianjurkan kepada kita. Tentu orang beriman akan memperhatikan saran-saran yang baik demi kebaikan bersama. Mari terus berdoa kiranya Tuhan memulihkan keadaan di dunia dan di Indonesia ini. Dan kita percaya bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa maksud Tuhan. Tuhan tidak mencobai, tetapi Dia juga memberikan ujian bagi kita. Kita bisa dapat menghayati setiap peristiwa yang terjadi ini. Apakah ada maksud Tuhan di dalamnya? Apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan? Tuhan adalah tempat untuk kita berlindung. Dalam Mazmur 46 kepada kita diajarkan bahwa Tuhan adalah tempat benteng perlindungan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yahweh.